Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Pak K. Kita mulai aja ya Bapak, karena ada beberapa Zoom yang harus diikuti termasuk BPK dan yang lain-lain. Recording in progress. Ya, silakan Bu Irat. Pak Jenny, silakan Ya. Pak Jenny. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Koordinator Substansi Penyiaran Pendidikan, Bapak Ibu dan Pak Poltekkes, serta Suko Enterprise sudah ada ya Bu Ratna? Masuk Pak. Mohon izin hari ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan teknis pelaksanaan EduHealth. Nanti akan disampaikan secara detail oleh dari Suko Enterprise sebagai mitra kami. Kemudian kita diskusi. Mohon Pak Budi di mute. Sebelum itu kami mohon perkenan Pak Koordinator untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi Pak. Pak Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, wakil dari Poltekkes Menkes. Izin Pak Budi bisa di-mute dulu Pak Budi. Ya, Pak. Ya. Saya hormati Mbak Kiko dan tim dari IO yang akan membantu kita dalam penyelenggaraan. Pak Jaini, Ketua PT GMI, baru. Bapak Ibu sekalian, ya, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kalau pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkunjung Zoom ini dalam rangka sosialisasi pelaksanaan EduHealth Fair yang akan direncanakan pada tanggal 16, 17, 18, 19 ya, kalau tanggalnya seperti itu, yang tentu efektifnya akan dilaksanakan pada tanggal 17, 18 yang akan dilaksanakan di Lipo Mall Kemang, yaitu di dekat kantor Badan PPSDM. Kami mengucapkan terima kasih untuk Kiko dan kawan-kawan yang sudah bersedia menolong kita untuk pelaksanaan kegiatan ini. Pada hari ini kami juga memohon kepada Bapak Ibu sekalian, para wakil dari Poltekkes untuk bisa aktif dalam penyelenggaraan EduHealth Fair. Memang waktunya agak mepet-mepet dengan Perkonas 2 yang nanti leadingnya adalah di bidang 1. Kemudian juga saya juga sedang sibuk dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan karena akhir. Namun demikian, ya kita harus berbagi tugas barangkali supaya semua mengerjakan dengan baik. Sedianya EduHealth Fair ini kita selenggarakan pada bulan April 2021. Tapi karena pandemi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, mundur ke bulan Juli, mundur Agustus, mundur sampai dengan November ini. Dan kasus yang makin menurun, makin banyak orang yang divaksin, kegiatan ya Bapak Ibu sekalian, karena memang juga untuk penyelenggaraan di mall itu sudah terintegrasi protokol kesehatannya dengan peduli lindungi, sehingga tentu diharapkan makin aman ya, termasuk di dalamnya kapasitas itu sudah dikontrol di aplikasi peduli lindungi yang di Mall. Nah, kegiatan ini juga nanti akan sekaligus ada bersamaan dengan Pimnaskes ya, mudah-mudahan menjadi lebih
terintegrasi, lebih meriah, dan menjadi pesta dalam tanda kutip kita semua pendidikan tinggi kesehatan seluruh Indonesia di Poltekkes. Saya kira itu, mohon nanti Mbak Kiko yang akan menyampaikan detail kegiatan, apa yang perlu dilakukan, dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi di mall, apa yang boleh dan tidak boleh, dan hal lain-lain, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun, dan terutama concern kami adalah kita semua dalam keadaan sehat, kegiatan tercapai, tetapi kita juga semua dalam keadaan sehat. Itu barangkali yang sebagai pembuka untuk kegiatan ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya membuka kegiatan ini, mudah-mudahan lancar awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bentar. Mbak Kim, dilanjutkan presentasi tentang pelaksanaan EDUL. Silakan Mbak Kiko dan tim. Terima kasih Bu Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak dan para rekan PPS Kesehatan. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersosialisasi mengenai Edu Health Fair 2021 ya. Mungkin kemarin banyak pertanyaan dari teman-teman dari Poltekkes. Jadi kita akan bahas di tempat di hari ini setelah kami memaparkan untuk kegiatan Edu Health Fair 2021 di Lipo Kemang pada tanggal 17 ke 18 November 2021. Izin Pak Kemal, Pak Zen, saya akan paparkan untuk sosialisasinya. Mohon, oke, kita akan sharing untuk paparan kita. Monggo teman-teman, Ana atau itu tolong di-share untuk paparannya, sosialisasinya. Belum dijadikan host? Oke, yang dijadikan host ini aja Bu, Geo Bu. Oh iya. Bu, share screen-nya dibuka aja Bu. Iya, share screen-nya dibuka aja Bu. Buat all aja. Host yang ini. Bentar. Salam kenal ya Bapak Ibu, saya Bapak Ibu penanggung jawab dari kegiatan Edu Health Fair 2021. Kita nanti akan bekerjasama dengan tim Suku Enterprise. Nanti kita akan perkenalkan juga beberapa tim untuk pendaftaran maupun nanti juga untuk kegiatan yang ada di sana. Jadi pada intinya kita kegiatannya di mall itu ada 2 tempat ya Bapak Ibu ya, ada di indoor dan ada di outdoor. Jadi pada kita nanti untuk booth sendiri kita mengadakannya di atrium, tapi untuk lomba, untuk talk show itu posisinya ada di outdoor. Kenapa kita pakai 2 tempat? Karena kita juga ingin tidak hanya pengunjung saja yang melihat kegiatan kita, tapi ada di 2 tempat itu di outdoor itu semacam kayak food court-nya. Food court-nya kebanyakan ada orang beli minum terus duduk-duduk, dan di sana ada LED besar yang disediakan juga dari mall. Jadi mereka juga dapat melihat apa sih kegiatan kita. Jadi mereka juga tertarik untuk masuk ke dalam. Seperti itu. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, sambil menunggu share screen-nya. Mbak Kiko, nanti jadiin host ini aja siapa? Boleh, sebentar. Mbak Ya, Poh kemana? yang jadi host siapa? Geo aja ya, Geo. Geo, ya, oke, baik. Nanti dijadikan host ya. Ya udah bisa. Ya, Geo. Sudah. Oke. Oke. Next, Geo. Langsung ke slide kedua.
Next, yuk langsung slide kedua. Baik Ibu, nanti Bu Niora nanti kita akan share setelah kegiatan ini ya Bu ya. Langsung aja next ke kedua aja Gio, nggak usah diituin. Slide kedua. Oke. Bisa di preview. Oke. Saya silakan Ibu Bapak yang di sebelah kiri, ini adalah tempat di mana kita akan membikinkan booth. Itu ada sekitar 43 booth. Dan yang di sebelah kanan adalah posisi di outdoor. Jadi kita itu pakai atrium keseluruhan dari Mall Lipo Mall Kemang, itu dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung, dari lobi ketemu lobi. Dan yang sebelah kanan adalah posisi menghadap ke belakangnya, sebelah kanan saya, itu ada Avenue Star namanya. Yang di atas itu adalah tempat panggungnya, stage-nya, jadi semi outdoor. Yang di bawahnya itu adalah arah ke mall untuk masuk ke mall-nya. Next mungkin kita start aja videonya. Nah ini untuk posisi untuk kita nanti kegiatannya, slide ketiganya. Seperti ini. Jadi posisinya nanti untuk talk show, untuk video lomba dan sebagainya, kita ada posisinya di Avenue Star. Untuk menuju ke lokasinya sendiri, itu ada tinggal maju ke depan. Nanti ada di sisi sebelah kanan ada pintu masuk dari arah Avenue Star. Bu Yora, mohon maaf tidak ada YouTube-nya. Bu Yora, kita tidak live streaming hari ini. Hanya sosialisasi saja. Terus, oke. Ini posisinya nanti. Jadi, video produk inovasi pun akan dipaparkan di sini. Makanya kami menginginkan untuk Bapak Ibu sekalian mengirimkan yang terbaik. Karena ini akan di-start di 3 videotron. 1 di dalam mall, 1 di luar tadi di Avenue Star, yang 1 lagi ada di depan mall. Jadi semua orang akan melihat apa sih kegiatan yang ada pada Edu Health Fair 2021. Seperti ini jalan menuju lobi pertama dari Avenue Star. Jadi kemungkinan untuk crowded itu lumayan untuk peserta yang mengikuti peserta Edu Health Fair. Jadi kita tidak mengirimkan massa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cukup untuk massa untuk memperhatikan atau untuk ikut serta dalam kegiatan ini adalah kita menginginkan pengunjung, the real pengunjung yang datang. Dan kebanyakan tamu yang datang ke Mall Lipo Kemang ini adalah menengah ke atas. Jadi kebanyakan anak-anak muda umur berkisaran dari 25 sampai 45 tahun atau lebih. Seperti itu, malah dari anak kecil juga banyak, tapi kebanyakan juga yang nongkrong-nongkrong biasanya di sini itu kebanyakan adalah anak-anak SMA, kuliah, dan sebagainya. Next mungkin. Oke, sebelum kita memasuki mall, seperti biasa, itu ada barcode regis juga, peserta luring. Itu untuk peserta yang hadir atau yang menjaga booth, dan dari mall sendiri itu ada peduli lindung. Jadi semua diharapkan peserta booth sendiri harus menggunakan barcode peduli lindung yang sudah disediakan. Next. Oke.
Mungkin dikecilin lagi ya, Geo, biar kelihatan semua. Nah, oke, stop. Dibesarin lagi. Nah, oke. Ini adalah layout atrium. Layout atrium dalam arti kata yang ada di dalam booth. Yang warna hijau itu adalah booth Poltekkes, warna biru adalah booth Pusdik dan sponsor utama, warna kuning adalah booth Tinan, warna ungu adalah photo booth, warna merah adalah stage, warna coklat adalah back wall. Back wall ini adalah nanti kita akan pasang pajang foto-foto untuk tim nakes maupun untuk apa sih namanya itu yang lomba foto apa desain infografis, mohon maaf. Nah, ini pendaftaran booth Poltekkes Kemenkes, sudah ada 30 Poltekkes. Yang di sebelah kanan adalah nomor booth-nya. Misalnya dari Poltekkes Kendari, nomor booth nomor 1. Itu berarti berdekatan dengan booth Pusdik. Sedangkan Poltekkes Tanjung Karang nomor 2, Riau nomor 3, Jakarta 3 nomor 4, Bandung nomor 5, dan sebagainya. Sampai dengan Poltekkes Kupang nomor 30. Untuk yang hanya satu line itu adalah misalnya Poltekkes Kendari, Tanjung Karang, Riau, Jakarta 1 dan 3, 5 dan 6, Poltekkes Bandung dan Semarang, itu hanya satu line. Jadi yang terbuka dia dua sisi karena membelakangi toko. Jadi di persyaratan yang ada atau peraturan yang ada di Mall Lipo Kemang itu tidak boleh membelakangi toko yang ada di belakangnya. Dan for your info, Bapak Ibu, kami tidak membatasi seperti 2020. Kami tidak membatasi tempat atau ruang Bapak Ibu Poltekkes untuk bersosialisasi dengan pengunjung. Jadi dari berbagai arah pun pengunjung akan bisa masuk ke booth masing-masing. Karena ini kami mengharapkan sosialisasi oleh pameran ini akan tersampaikan dengan baik kepada para pengunjung seperti itu. Dan kami tidak membuka booth registrasi. Booth registrasi akan diarahkan langsung ke Poltekkes, ke booth-nya masing-masing peserta. Jadi kami tidak menyiapkan juga tanda tangan melalui kertas, tapi kami menyiapkan barcode nantinya seperti itu. Untuk persiapan dari booth masing-masing pun tidak diperbolehkan lebih dari 5 atau 10 orang atau sudah langsung berkerumun. Kami pihak panitia langsung akan mengarahkan ke booth yang lainnya jika sudah ada yang berkerumun di satu booth tersebut. Next. Ini adalah bentuk booth-nya seperti ini. Yang satu line sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu. Seperti ini. Yang satu line. Sedangkan yang dua line dia akan tertutup di 3 arah, satu pintu yang terbuka. Sedangkan yang di dalam satu line ini mereka akan terbuka di belakang dan depan. Seperti itu. Next. Untuk desain booth custom, kita hanya sediakan seperti ini. Mengapa kami tidak menyediakan atau tidak memperbolehkan custom booth yang seperti biasa di 2019 ataupun di 2020? Dikarenakan dari segi estetika dari mall sendiri dan peraturan dari mall sendiri semua harus sama rata. Jadi semua tidak boleh terlepas dari R8. Jika ingin menghias di dalamnya, monggo Bapak Ibu, misalnya ada tamannya, monggo, asalkan tidak keluar dari booth-nya masing-masing. Jika ingin misalnya dari Padang pengen pakai kain dari Padang atau dari Palembang, monggo, tapi jangan sampai keluar dari booth-nya masing-masing dan tidak merusak R8 sendiri. Custom booth yang bisa ditambahkan dan disupport oleh panitia, dipesan oleh panitia itu ya adalah custom booth seperti ini, terus ada mini garden, ada TV 43 inch juga. Next. Oke, ini adalah pelaksanaan pameran yang diterapkan di EduHealth Fair. Yang pertama, mengatur ketentuan jumlah penjaga stand maksimal 2 orang. Untuk stand pameran ukuran kita adalah 6 persegi meter dan berlaku dengan kelipatannya. Jadi, jika Bapak Ibu mengirimkan dari Poltekkes misalnya 10 orang, monggo Bapak Ibu. Tapi yang menjaga tetap 2 orang. Misalnya pagi 2 jam, Bapak A dan Bapak B, nanti berubah lagi, next-nya adalah Bapak C dan Bapak D, monggo asalkan memakai barcode. Memang panitia hanya membagikan kaos hanya 2 untuk penjaga booth-nya.
tidak apa-apa, kami longgarkan asalkan memakai name tag seperti itu. Registrasi pengunjung yang tadi saya informasikan menggunakan barcode yang telah disiapkan oleh panitia. Jadi nanti tampilannya juga akan kami tampilkan untuk barcode-nya. Untuk protokol kesehatan kunjungan booth akan diarahkan oleh masing-masing booth. Jadi kami harapkan masing-masing booth, misalnya nih ke Poltekkes Jakarta 3 sudah melebihi dari 5 orang. Monggo Bapak Ibu diinformasikan, walaupun nanti ada panitia juga dari IO yang mengarahkan, Bapak Ibu mohon maaf di sini sudah agak penuh, kita bisa bergeser ke sebelah dulu. Kita minta juga bantuan dari para peserta booth untuk next ke sebelahnya. Jadi kemungkinan besar ini sangat menarik karena beberapa pengunjung juga sudah banyak bertanya di chattingan kami. Ada apa aja sih yang akan dipamerkan di pameran Edu Health Fair 2021? Kami menginformasikan ini adalah pameran pendidikan dengan beberapa inovasi. Monggo Bapak Ibu membawa inovasinya yang terbaik. Dan kami juga menilai booth-nya bukan hanya karena booth-nya terkeren, terunik, tapi adalah inovasi apa yang Bapak Ibu bawa. Dan dari penjelasan apa yang Bapak Ibu bawa, dan dari pengunjung yang paling banyak yang kami tinjau, karena untuk ketertarikan pengunjung tidak hanya dari keunikan booth dan sebagainya, tapi apa yang diberikan oleh informasi apa yang diberikan oleh para peserta booth masing-masing, seperti itu. Dan pelaksanaan kami panitia juga akan bertindak tegas jika ada pengunjung yang tidak bisa diatur atau pengunjung yang istilahnya tidak memakai masker atau misalnya dia terlalu beramai-ramai, misalnya tiba-tiba ada anak sekolah yang kita nggak tahu, dia nggak pakai baju sekolah, nah tapi mereka bersama teman-temannya tiba-tiba gerumbul di satu tempat, kami akan bertindak tegas kepada pihak-pihak tersebut. Next. Ini adalah contoh dari barcode yang akan kami taruh di semua booth dari Poltekkes, yaitu visitor booth. Jadi pada saat mereka datang, mungkin dari Bapak Ibu tolong diarahkan untuk mengisi visitor booth. Jika mereka langsung barcode, akan langsung keluar contohnya yang ada di sebelah kanan. Ini adalah contoh dari Poltekkes Kemenkes Aceh, ada nama, instansi, dan email mereka masing-masing. Next. Oke, ini kedatangan dan pemasukan barang peserta pameran. Oke, kami akan membangun booth pada tanggal 15 November. Jadi pada tanggal 16 November, itu para peserta sudah bisa memasukkan barang-barangnya, tidak menunggu lagi. Jadi booth sudah kami bangun dari tanggal 15 November dari jam 10 sampai pagi. Terus untuk pemasukan barang itu sendiri tanggal 16 November hari Selasa itu jam 10 sampai jam 12. Jadi sebenarnya bisa lebih Ibu Bapak jam 10 sampai pagi, tapi yang pasti setelah operasional mall tutup dari jam 10. Dan ada pengetesan listrik juga di jam 11. Jadi Bapak Ibu mohon diinformasikan kepada kami, kepada panitia misalnya dari Poltekkes Jakarta mana atau Poltekkes mana, mohon maaf, kalau ada barang yang melebihi kapasitas watt-nya yang telah disediakan oleh panitia, tolong diinformasikan, jangan sampai nanti tidak diinformasikan dengan PD-nya ternyata bawanya 1000 watt. Jadi kami tidak tahu misalnya ada alat atau peragaan inovasi apa yang Bapak Ibu bawa dari daerah Ibu, dari Poltekkesnya, dan kami tidak mengetahui, dan itu sangat mengganggu nanti peletakan instalasi listrik yang lebih besar di Poltekkes tersebut. Next. Pembongkaran booth sendiri, Bapak Ibu bisa mengeluarkan barang pada tanggal 18 November, itu dimulai jam 10 atau jam 9 setelah mall tutup juga. Kegiatan pada Edu Health Fair ini memang hanya dari jam 10 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Tapi jika Bapak Ibu masih tetap ingin menunggu di booth-nya, dipersilahkan sampai tutup mall-nya. Biasanya Lipo Mall Kemang ini akan ramai dari jam 3 sampai malam. Seperti itu.
Kalau dari pagi kebiasaannya kebanyakan lebih ke eksekutif muda maupun ibu-ibu yang belanja bawa anak-anaknya seperti itu. Next. Ini adalah desain banner kita. Kita ada talk show. Yang hari pertama itu ada Innovation Edu Health for Era Digital oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada dari Bukalapak dan ada pengusaha ekspor jamu. Jadi diinformasikan juga kepada para mahasiswa dari Poltekkes, talk show ini sangat bermanfaat karena di sini akan membagikan pengalaman baik dari market share, dari teknologi yang diberi informasikan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai kota pintar, dan pengusaha ekspor jamu ini akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk ekspor barang-barang atau produk-produk. Terus juga ada tenaga kesehatan berkompetensi atau LSP Kesehatan dan Balitro. LSP Kesehatan ini baru didirikan oleh PPSDM Kesehatan. Jadi dari lulusan-lulusan dari Poltekkes, jika ingin berlisensi dan sebagainya, bagaimana caranya bisa mengikuti juga kegiatan untuk talk show tenaga kesehatan berkompetensi. Yang hari kedua ini sangat menarik juga, itu kita akan mendatangkan dari Kementerian Hukum dan HAM bagaimana cara meregistrasikan hak paten produk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya punya produk unggulan dari Poltekkesnya ingin dihak patenkan di negara kita, itu nanti akan diinformasikan lebih detail lagi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita ada penampilan dari Abdul, juga ada penampilan dari beberapa band seperti itu. Next, ini ada next. Oke, e-flyernya kita seperti ini. Nanti kita akan kirimkan desain e-flyernya. Kita hybrid event, ada talk show-nya juga. Ini adalah Zoom-nya kita nanti untuk tanggal 17 ke 18 November. Next. Ini adalah name tag, ada peserta, ada IO, ada panitia, dan ada media. Kita bekerja sama media TV digital seluruh Indonesia. Jadi untuk talk show-nya akan ditayangkan. Nanti juga ada kayak liputan hanya beberapa menit, itu juga kita akan keliling ke beberapa booth yang ada di pameran. Next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat kemarin, sudah ada suaranya ya Mas Dio ya. Oke, yang sudah kami kirimkan, sudah beberapa dari Poltekkes juga sudah upload ke IG-nya masing-masing Poltekkes. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah upload di media sosial. Next. Ini rundown acara nanti kita kirimkan ya Bapak Ibu ya, agak sedikit kurang jelas. Next. Oke, ini kompetisi vlog kesehatan yang sudah mendaftar, ada 12 Politeknik Kesehatan, ada Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banten, Malang, Medan, Palu, Pangkal Pinang, Semarang, Surabaya, Tanjung Karang, dan Tanjung Pinang. Untuk video produk inovasi masih 11 Poltekkes, itu dari Aceh, Bandung, Banjarmasin, Makassar, Medan, Surabaya, Tanjung Karang, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Surabaya, dan Malang. Next. Ini untuk kompetisi battle band, itu baru 7, itu dari Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banten, Semarang, Tanjung Karang, dan Tasikmalaya. Untuk kompetisi poster infografis, itu ada Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banten, Jakarta 3, Kendari, Makassar, Palu, Pangkal Pinang, Pontianak, Riau, Semarang, Tanjung Karang, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, dan Surabaya. Next. Penjurian pada tahun ini kami semua menggunakan sistem, yaitu menggunakan form. Jadi tidak ada yang namanya juri nanti kita
nilai pakai kertas dan segala macam, dan semuanya sudah tersistematis. Jadi tidak ada 2 kali penjurian, jadi penjurian hanya 1 kali. Next. Ini adalah Dewan Juri. Untuk Battle Band itu dari kami, dari IO ada Bapak Esa Sukmawijaya, itu adalah Sesdep Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari internal PPSDM Kesehatan ada Pak Heri dari KTKI. Untuk vlog kesehatan Poltekkes ada Bapak Bambang Santoso, Ketua Asosiasi TV Digital Nasional. Lalu dari internal Kementerian Kesehatan ada dari Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan. Produk inovasi Poltekkes dari kami ada Bapak Titan, itu founder Sekolah Ekspor Indonesia. Dari internalnya ada dari Biro Komunikasi Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Untuk desain poster infografis kesehatan Poltekkes itu ada Bapak Yosi Ahmad Falah. Itu adalah Kepala Bidang Iptek dan Imtak Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda Olahraga. Dan dari PPSDM Kesehatan sendiri ada Bapak Kemat dari Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Oke, next. Ini adalah hotel yang terdekat dari venue. Ada Pak Regis Aryan Kemang, sudah kami blok juga 40 kamar. Dari Grand Kemang juga peserta ada 180 kamar yang telah kami sediakan. Kami berharap Bapak Ibu semuanya peserta dari Edu Health Fair 2021 itu ada di kedua hotel ini. Diutamakan adalah di Grand Kemang Jakarta karena kami akan ada pembagian dan ada informasi dan ada meeting, SPPD dan sebagainya kami akan satukan di Hotel Grand Kemang. Seperti itu. Next. Ini adalah Bitly yang akan kami share nanti kepada form registrasi peserta Edu Health Fair 2021. Jadi nanti ada nama PSI, jabatannya, nomor handphone dan alamat email, dan berapa anggota yang akan dikirimkan. Di sini kami informasikan 10 orang per Poltekkes. Jika lebih bisa mencari hotel lain atau bisa misalnya 1 kamar 2 orang. Seperti itu. Maksimum di kamar tersebut di Grand Kemang maupun di Pak Regis itu hanya 2 orang. Dan ada tanggal serta KTP dari PIC yang akan bertanggung jawab pada Edu Health Fair 2021. Kita berbicara tentang ya, PIC yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu, mungkin jangan dimasukkan PIC-nya adalah Pak Direktur ataupun Wadir. Lebih baik adalah PIC yang ada di lapangan, yang bertanggung jawab yang ada di lapangan, sehingga kami yang akan berkontak langsung dengan panitia Edu Health Fair 2021. Next. Ini adalah layout registrasi peserta di area lobby Hotel Grand Kemang. Kita ada meja berkas. Meja berkas itu yang pertama adalah untuk pendaftaran online. Nanti kita akan share juga Bitly untuk sebelum Bapak Ibu check-in. Itu ada pengambilan name tag dan kaos. Lalu setelah dari pengambilan name tag dan kaos, Bapak Ibu bisa mengambil kunci yang tinggal tanda tangan saja, tidak harus menyerahkan KTP, karena nanti kita akan ada informasi lebih lanjut mengenai barcode registrasi sebelum kegiatan. Next. Ini juga skema check out. Kami juga menyediakan PCR, sehingga Bapak Ibu 1 hari sebelum Bapak Ibu keberangkatan, kepulangan, jadi Bapak Ibu bisa juga PCR di hotel. Next. Oke, ini sistem pengambilan konsumsi Bapak Ibu. Konsumsi yang disediakan oleh panitia adalah makan siang untuk 2 orang per booth untuk tanggal 17 ke 18 November. Beda dengan Edu Health Fair 2019 dan 2020. Untuk pengambilan konsumsi ada di lantai 3 Mall Lipo Village. Nah, kenapa ini peraturan yang diberikan oleh mall agak sedikit ketat itu untuk prokesnya sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang makan, monggo digantikan, yang makan silakan ke atas. Makan tidak diperbolehkan di booth, harus di lantai 3.
Kalau makan cemilan boleh Bapak Ibu, tapi kalau makan besar nasi itu harus di food court-nya. Seperti itu. Jadi tidak mengganggu pengunjung yang datang. Terus sistem pengambilan kaos dan ID card seperti dijelaskan tanggal 16 November panitia ada di Hotel Grand Kemang. Jadi akan diberikan kepada penanggung jawab masing-masing. Jadi sistem check-in nanti di Hotel Kemang, misalnya Bapak Ibu mengirimkan 10 orang atau 20 orang, yang maju ke meja registrasi adalah penanggung jawab dari kegiatan sendiri. Tidak semuanya bergerombol maju ke meja registrasi, hanya 1 atau 2 orang yang membantu nanti maju ke meja registrasi. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita buka untuk tanya jawab kali ya Bu Iria, Pak Kemat ya. Monggo saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Mbak Kiko dari Suku Enterprise. Bapak Ibu, demikian penjelasan teknis dari mulai bagaimana registrasi sudah semua ya Mbak Kiko, ada datanya nggak? Poltekkes semua registrasi nggak? Registrasi tadi Pak sudah dari 34 ya, dari 34 sudah. Dari 38 Poltekkes 38 baru, sudah ya? Iya, dari 38 Poltekkes baru 30 Poltekkes yang telah mendaftar Pak registrasi. Berarti masih ada 8 Poltekkes lagi yang belum itu. Iya. Kapan terakhir masih bisa registrasi? Kami akan buka sampai tanggal 5 kali Pak ya, 5 November ya. Nah, dari 30 itu semuanya luring atau ada yang daring? Semuanya Luring, Pak. Semuanya luring, baik. Ada Pak Mardani, silakan Pak Mardani kalau mau menyampaikan dari Poltekkes Jakarta 3. Silakan Pak. Silakan Pak Mardani. Selamat pagi Bu Kiko dan teman-teman semua. Sudah terdengar ya Pak ya suara ya? Sudah ya? Sudah terdengar suaranya Pak Bu Kiko? Terdengar tapi agak jauh ya Pak ya. Saya coba nggak usah pakai ini deh. Gimana, sudah bisa terdengar ya Bu ya? Sudah bisa, silakan Pak Mardani. Ya, baik, terima kasih Bu Kiko. Izin bertanya Bu Kiko mengenai yang tadi, kebetulan kami kan di Poltekkes Jakarta 3 ini berada di line-nya satu line dengan booth ya, booth yang satu line itu ada 1, 2, 3. Tadi Bu Kiko menyebutkan untuk yang hanya satu line itu ada adalah booth 1, 2, 3, dan 5 dan 6. Nah, untuk booth 4 ini, kebetulan kami berada di booth 4 itu apakah double line juga, Bu? Jadi seperti yang booth-booth yang lain, yang bisa dari sisi, dua sisi gitu maksudnya, Bu. Itu aja, Bu Kiko. Ya, mungkin Pak, bisa diberikan layout yang tadi itu. Boleh. Dibantu Geo untuk dilihatkan lagi layoutnya. Oke. Pak Dani, untuk Poltekkes Jakarta 3 kemarin kita juga sempat ngobrol walaupun tidak sama Pak Dani, jadi memang terbuka dari 2 line. Jadi dari arah depan, dari arah toko ya, maksudnya toko dari arah toko bisa masuk, dari arah dalam juga bisa masuk. Jadi itu ada 2 line, ada 2 pintu Pak. Jadi itu untuk mempermudah pengunjung untuk datang ya Pak ya, datang maksudnya untuk bersosialisasi langsung dengan Poltekkes seperti itu. Dengan ini yang nomor 1 sampai nomor 6 ini yang terbuka 2 line ini. Terbuka 2 pintu dari 2 arah kanan dan kiri. Itu ada Kendari, Tanjung Karang, Riau, Jakarta 3, Bandung dan Semarang. Baik. Itu. Seperti gambar jadi, ini Bu yang video itu ya Bu ya. Coba yang nomor videonya dong, Gio. Slide nomor 6 Gio, tolong. Oke. Tolong diputarkan. Seperti ini mulai 2 line itu seperti ini ya? Ya, yang itu, yang ada tulisan Poltekkes Jakarta 2 ini cuma hanya dummy ya Bapak ya, jadi kita belum tulis seluruhnya. Baik. Satu lagi Bu Kiko, kita di sini melihat kalau di layout itu ada gate 1 dan gate 2. Untuk masuk itu bisa lewat gate 2 atau hanya 1 gate aja Bu? Semua arah Pak. Kita ada gate lobby utama sama gate dari Avenue Star. Kita buka semua. Jadi gate 2-nya itu tadi dari Avenue itu ya? Yes, betul. Gate utamanya dari lobby yang utama. Outdoor ya. Yang outdoor berarti kalau gate 1-nya itu dari lobby utama Kemang Mall, yang gate 2-nya itu dari venue ya. Venue yang tadi yang outdoor. Siap. Betul. Jadi kita memang buka semuanya, makanya kami
serahkan untuk prokes semuanya itu kepada peserta booth, karena kami berharap tidak seperti 2020 yang ditutup semuanya, jadi orang bersegan untuk masuk, bisa lihatnya cuma dari atas, mau masuk juga agak ragu-ragu. Sekarang kami memberikan kepercayaan kepada peserta booth untuk menjaga prokesnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya, Bu Iin, satu lagi maaf. Untuk di samping booth 4 ini ada warna hijau tuh apa ya, Bu Kiko ya? Itu taman, Pak. Taman jadi kosong. ada, iya, bukan taman kosong, Pak. Itu foto booth. Oh, foto booth. Oh, ya. Satu lagi bertanya, Bu. Kemarin kami udah sempat dijawab juga untuk pemeriksaan kesehatan umum ya, Bu ya. Kami kan rencana mau ada pemeriksaan kesehatan umum untuk pengunjung booth gitu. Jadi izin, bolehkah kami menaruhnya di samping booth kami itu, Bu? Boleh, Pak. Itu sudah diinformasikan, nanti kita taruh di sana, nanti kita rubah aja untuk LED dan sebagainya. Siap, baik. Jadi Bapak Ibu untuk pemeriksaan kesehatan bisa datang ke Poltekkes Jakarta 3 ya Bapak Ibu. Siap. Jadi kalau ada yang mual, kalau ada yang pusing, monggo datang ke Poltekkes Jakarta 3. Kami hanya pemeriksaan umum aja Bu untuk gula darah dan lain-lain. Oh gitu. Siap Pak. Golda Bu, gula darah dan golda aja Bu. Oh gitu. Siap Pak. Kalau gitu. Kirain mau vaksin juga Pak di situ Pak. Waduh, tenaganya bukannya butuh tempat yang agak luas. Iya Pak, siap. Ya, Pak Kiko, ini ada banyak kasih. pertanyaan juga di chat room. Halo Mbak Kiko. Iya Pak, monggo, udah dijawab Pak. ya. Untuk penutupan lomba, kalau ada yang masih belum terpapar dan ingin ikut, sampai tanggal 30 Oktober jam 23.59 masih bisa ya. Silakan kalau sudah punya akun join di sana. Kemudian kalau yang belum bergabung di WhatsApp, di chatroom sudah ada link untuk bergabung ke grup chat Edu Health Fair Poltekkes Kepres 2021. Dari Pak Rifan nih Bu Kiko, stand 19 sampai 24 itu menghadap kemana? Apakah menghadap ke stand di depannya, seberangnya, atau saling punggung-punggungan gitu? Ada yang nempel-nempel itu gimana, Bu? Dipersilakan. Kalau nempel-nempel itu berarti saling punggung-punggungan Pak, sama booth yang kan 19 sampai 24 mereka kan punggung-punggungan sama 13 dan 18. Jadi yang 19 ke 24 itu menghadap ke stand selanjutnya. Ya, berarti pesertanya itu dari luar, agak luar gitu ya, dari luar garis ya, pengunjungnya ya. Betul. Pengunjungnya Pak. Dari Pak Agus Mamuju ya, Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Link pendaftaran booth. Waduh, ini Pak Agus, Bapak Agus kemana aja? Bapak kok gitu sih? Aduh. Ini share untuk pendaftaran booth udah di-share dari sejak kapan ya? Nanti di-share di WhatsApp Pak. Udah 5 bulan kan? Atau di sini aja nggak apa-apa. Silakan Mbak Kok untuk di Ibu di sini. Boleh di-chat kan Mbak Putri. Jadi untuk pendaftaran booth Ibu Bapak itu langsung ke websitenya Bapak Ibu di www.eduhealthfair2021.com. Jadi pendaftaran booth maupun registrasi, pendaftaran booth maupun lomba itu semuanya di website. Jadi tidak ada istilahnya kita pakai link atau pakai form-form, semuanya sudah tersistematis di website tersebut Ibu Bapak. Seperti itu. Nanti tolong dicek teman-teman dari IO informasi di chat ulang di WA group maupun di sini. Untuk bisa masuk ke website, Ibu harus registrasi lewat Google ya. Untuk bisa mendapatkan UPass, username sama passwordnya kan gitu. Ada yang belum ya? Yes, betul. Mamuju silakan Pak. Udah dapat akun nggak Pak Agus? Belum Bu, belum Pak. Berarti kalau Pak Agus belum dapat akun, artinya belum daftar lewat itu. Pak Putri mungkin bisa silakan bisa cek ke email Bapak. Email yang sudah pernah terdaftar. Iya Bu. Nanti saya cek ya. Iya, atau bisa cek ke PIC-nya terkait Mamuju. Iya. Iya. Kami sudah mengirimkan sebelumnya Bapak. Hanya Jayapura yang belum, karena Jayapura memang belum registrasi awal. Semuanya sudah saya kirimkan via email dan juga via WhatsApp dari masing-masing PIC. Ya, ini dari Pak Andi Polkesban, silakan Pak. Langsung Pak. Yang raise hand Pak Andi, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Pagi, silakan Pak. Terdengar suara saya Pak?
Nah, Sudah, ini sudah langsung kalau Pak. mengenai penambahan daya itu saya masukannya kemana Pak ya? Kalau misalnya karena kalau nggak direncanakan kita membawa alat pendingin waktu tahun lalu kami memerlukan tambahan daya. Nah itu nanti kontaknya ke siapa Pak ya? Mbak Kiko. Langsung ke Mbak Caca Pak. Mbak Caca nanti yang ada di grup juga. Pak Caca namanya ya Bu ya? Mbak. Oh, Mbak, maaf, Mbak Caca. Ibu. Teteh. Boleh, Teteh Caca. Teteh Caca. Mohon atas nuhun. Bapak mau bawa berapa ribu watt, Pak? Kemarin tuh pendingin kita 1.000, penambahannya kalau nggak salah mesin es, kalau nggak salah rencana bawa mesin es seperti tahun lalu. Oke, gitu. Siap kalau gitu. Oke Pak, mohon dicatat ya teman-teman yang lain, Poltekkes Bandung itu nanti mau bawa mesin es krim. Pak Andi sudah ya, sekarang Pak Dahliansa, silakan Pak Dahliansa. Baik Pak Zaini, terima kasih waktunya. Mau tanya begini Pak, yang pertama terkait dengan booth-nya itu, yang mungkin belum disampaikan itu adalah fasilitas apa saja yang disediakan oleh panitia. Yang pertama, yang kedua terkait dengan ukuran dan spesifikasi dari booth, apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang biar memudahkan kami yang terutama yang dari jauh untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin belum disediakan atau yang sudah disediakan, jadi meringankan kami. Kemudian terkait juga apakah kami bisa sewa atau apa gitu ya kalau seandainya memang itu tidak disediakan oleh panitia. Mungkin itu Pak Zaini, terima kasih. Baik, langsung Mbak Kiko silakan ditanggapi. Oke. Gio mohon dibantu tadi yang untuk booth-nya apa saja yang sudah kita berikan. Kalau untuk sewa Pak, kita akan menyediakan tadi ya custom booth seperti itu. Yang kedua TV, yang ketiga mini garden, ya tanaman-tanaman saja Pak. Fasilitas booth-nya itu adalah ukuran 2x3, itu ada namanya masing-masing booth. Terus ada unit meja standar Pak, 100 x 50 x 75 cm. Terus ada 2 unit kursi, ada MCB 2 ampere, kita juga menggunakan karpet, ada 1 unit lampu 40 watt, ada stand barcode, hand sanitizer dan tisu, dan tempat sampah. Seperti itu Pak. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk misalnya tadi kita kan hanya menyewakan custom booth-nya, yang pertama custom booth, yang kedua mini garden sama televisi. Misalnya Bapak Ibu mau sewa, Mbak Kiko nggak usah pakai mejanya Mbak Kiko deh, gitu. Atau misalnya nggak usah pakai meja dari IO, kita mau mejanya yang bulat, segala macam, kita mau bawa sendiri, monggo. Yang penting tidak merubah di R8-nya. Atau Mbak Kiko dalamnya saya mau bawa sendiri rak atau sebagainya, monggo Pak, asal jangan merubah di dalamnya. Kalau misalnya mau keseluruhan seperti custom booth yang kita kirimkan, itu sudah kita sediakan, itu langsung istilahnya bisa menghubungi kami. Tapi kalau misalnya mau mungkin ada booth pengennya duduknya di bawah pakai tempat duduk yang dari rotan lah atau apalah, monggo Pak, tapi diinformasikan kepada kami agar kami tidak membawa kursi yang kami sediakan, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin Bapak, monggo. Ya, yang bahannya sama aja, Mbak Kiko ya. Semua yang semua tahun bahan lalu sama Pak. Bahan bootnya itu sama ya? Iya, sama R8 semua Pak. Sama ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian untuk kontak yang bisa dihubungi kalau untuk kita sewa misalnya TV misalnya gitu ya, salah satunya untuk media pemutaran video misalnya, itu kontaknya kemana ya? Ke Mbak Caca Pak. Kita semuanya kita fokuskan ke Mbak Caca, nanti kita data semuanya. Baik, ada di grup juga, nanti Mbak Cacanya monggo muncul di grup WA maupun di grup di Zoom. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Pak Dahliansa, udah jelas atau ada lagi Pak? Makasih Pak Denny. Ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Denny. Ada yang lain?
Pak Yanuar Amin, silahkan Pak dari Poltekkes Jogja. Terima kasih Pak Zen. Mbak Giko, mungkin ini yang saya tanyakan untuk partisi custom itu bisa nggak ya? Biasanya kan ada yang biasa langsung tertempel bannernya di beberapa pameran itu. Bisa nggak nanti misalnya kita customin itu? Bisa Pak, dikirim aja Pak detail apa namanya partisinya. Misalnya Bapak kan dari bannernya mau ditempel langsung kan Pak ya. Jadi kita langsung tempelkan di partisi. Bisa Pak, monggo. Nanti misalnya Bapak itu kan Bapak misalnya dapat yang di bukan yang lain ya Pak ya, maksudnya Saya yang di 20. membelakangi ya misalnya. Oh, yang di 20 berarti kan ada 3 sisi kan Pak ya. Betul. Yang mau Bapak pasang. Berarti ada 3 banner Pak yang Ya, dipasang, yang dikirimkan ke kami ya Pak ya. Siap. Gitu. Berarti bisa ya Mbak nanti Jabri ya. Ya, siap Pak. Terima kasih. Pak Yanuar. Mbak Kiko, itu ada yang nanya lagi dari Pak Rifan. Yang merah itu stage apa booth? Katanya. Mohon dijelaskan lagi. Atau nanti itu PowerPoint-nya di-share juga aja. Ya, nanti Juknis, kita share. Juknis Boleh sudah dibuat ya? Ya. Kalau sudah oke, nanti bisa di-share juga ke Bapak Ibu. Sebetulnya di dalam website juga udah ada ya Bu, ya Mbak Giko. Iya, betul, nggak apa-apa. Bapak Ibu, mohon diinformasikan kepada mahasiswa ya untuk ikut talk show. Kita ada online juga, jadi bisa komunikasi 2 arah. Jadi nanti talk show misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa pada saat talk show itu langsung akan dijawab oleh narasumber masing-masing. Jadi kita juga ada lomba favorit itu untuk booth Poltekkes, untuk video produk Poltekkes, untuk battle band dan sebagainya. Jadi kita akan buka itu di by Instagram. Itu viewers terbanyak dan like terbanyak ya. Seperti itu kita akan tutup pada tanggal 18 itu pukul 12. Jadi kita capture jam segitu kita akan tutup. Jadi kita akan tahu siapa like terbanyak dan viewers terbanyak, itu yang akan menjadi juara favorit. Monggo di-share untuk tadi Geo, mohon bantuannya. Mas Geo. Oke, booth warna merah itu stage, Pak. Jadi stage itu ada LED, Pak. LED dan sebagainya. Kita ada 3 LED. LED di indoor agar teman-teman dari Poltekkes tahu yang lagi diputar itu video apa, di depan lagi ngapain. Jadi kan memang kita memang dibuat di situ ada mini LED. Jadi teman-teman bisa mendengarkan juga, Bapak dan Ibu bisa mendengarkan juga dari Poltekkes. Di luar dari pengunjung juga bisa mendengar, dan yang di jalan pun bisa melihat seperti itu. Jadi ada 3 titik, 2 videotron dan 1 mini LED. Seperti itu Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Tadi bentar saya lihat dulu. Ini dari Jakarta 2 Pak Amanuddin, mau langsung atau ya silakan Pak Amanuddin. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ini mau tanya, nanti kalau pas hari hanya itu kan ada fasilitas listrik tadi, kalau kita bawa TV untuk tayangan-tayangan kegiatan itu bisa ya Pak? Bisa Pak, kalau TV kecil kan kita ada 2 ampere Pak. Masih bisa kok Pak. Asal jangan bawa TV-nya satu ruangan itu Pak. Kalau cuma satu. Nggak nyata TV kecil saja. Jadi untuk tayangan-tayangan kegiatan saja gitu. Berarti kalau untuk poster itu misalkan kan kita ada cetakan poster, kita tempel-tempel, ada fasilitas untuk nempelnya atau kita bawa alat tempel sendiri, misalkan lakban atau apa gitu Bu? Boleh Pak, bawa lakban sendiri, tapi jangan dipaku ya Pak. Nanti tembus ke booth sebelahnya. Booth sebelahnya, baik. Itu Jakarta 2 itu kalau nggak salah di booth 23 ya Bu ya, kemarin saya lihat ya. Ya, kalau booth 23 betul, berarti ya? Bapak yang dibuka yang cuma satu sisi ya Pak ya, yang arah satu sisi ya. Nah itu gini, mau tanya kalau untuk petugas, tadi kan di sehari 2 orang ya. 2 orang itu boleh mahasiswa atau pegawai gitu Bu?
Boleh Pak, monggo dari Poltekkesnya mendaftarkan siapa yang itu. Intinya sih sebenarnya mereka kan kita hanya membagikan 2 name tag ya Pak ya. Misalnya capek nih bapaknya ada atau ada meeting atau apa digantikan oleh mahasiswanya. Monggo asalkan mahasiswanya pakai name tag seperti itu. Dan kami berharap juga mahasiswa atau penggantinya yang mengerti benar tentang Poltekkes. Jangan sampai nanti pengunjung datang, di sana juga banyak ekspatriat, datang mereka tertarik tentang Poltekkes atau apa, kan di sana juga sering banyak orang-orang kayak misalnya pendidik-pendidik yang duduk-duduk ya, mungkin Bapak kan lebih ngerti ya, nanti kalau tiba-tiba ditanya dari ekspatriat, dia tidak bisa bahasa Inggris gitu loh, untuk menjelaskan Poltekkesnya. Jadi yang benar-benar berdedicated aja yang untuk menjaga Poltekkesnya masing-masing, seperti itu. Oh gitu. Ya, terus satu lagi yang kaitannya dengan tadi kan disediakan fasilitas hotel ya Bu ya. Itu maksudnya untuk akomodasi semuanya dihandle satkernya masing-masing atau bagaimana Bu? Kami hanya mengarahkan saja Bapak ke Grand Kemang misalnya gitu. Oh begitu. Kalau fasilitas sih itu dari Poltekkes masing-masing. Jadi nanti kenapa kami di satu tempatkan? Karena kami akan membantu mulai dari SPPD dan sebagainya, sama seperti Perkonas. Pada saat Bapak Ibu check out, semuanya berkas sudah ada di front office hotel. Jadi misalnya yang dari daerah, Mbak saya mau PCR 10 orang atau 5 orang. Nah itu berkas dari PCR-nya sudah masuk ke Peduli Lindung dan berkas dalam bentuk hard copy-nya, kwitansinya semuanya sudah di dalam satu bendal, dalam satu tempat, termasuk SPPD dan bill hotel. Seperti itu sangat memudahkan dan jika terjadi apa-apa kami panitia pun sigap di situ istilahnya. Baik. Jadi intinya satker yang menanggung semua ya Pak ya. Ya Bu ya. Yes, betul. Oke, mohon maaf nih saya tidak on cam karena lagi di BPK nih sambil tugas vaksin. Oh iya Pak. Pak. Gue dilanjut. Terima kasih informasinya. Sami, monggo. Nah, ini yang pertanyaan di chat Bu dari Bu Nyora udah dijawab ya. Jadi Bapak dan Ibu memang silakan diakses www.eduhealthfair.com-nya karena di situ semua informasi ada. Bagi yang belum dapat itu silakan cek emailnya karena hanya Jayapura memang yang tidak registrasi pakai Bitly ya. Yang lain seharusnya udah dikirim ke alamat email untuk username dan passwordnya. Sehingga untuk daftar booth segala macam sudah di website ya. Begitu kan Pak Kiko? Iya Pak, semuanya sudah ada. Ya, sekarang sudah zamannya digital. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Oh, dari Poltekkes Malang, silakan langsung saja Pak Imam Indra, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin bertanya dari Poltekkes Malang, Pak. Untuk kaitannya sama harga boot custom, ini kan kemarin sempat kita tanyakan ke Mbak Caca. Untuk memasukkan ke anggaran, terutama Pak kita ya, untuk mengeluarkan uang, itu kan biasanya kalau kita dari rekanan itu kan ada surat penawaran untuk data dukung ya. Ini kita bisa minta nggak Bapak atau Ibu Panitia? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bisa Pak, nanti kita kirimkan. Cuman seperti ini Pak, kan kita juga harus membuat custom booth seperti misalnya kemarin Poltekkes Jakarta 3 juga. Pak Kiko tolong bikinin desainnya dong dengan yang lengkap, warna segala macam. Terus kami tanya, Bapak sudah bisa dikirim desain backdropnya biar kami tempel di sana sebagainya. Kalau cuma invoice saja kami akan kirimkan, tapi kalau misalnya biasanya kami mengirimkan antara desain booth dan invoice biar jadi satu seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa desain untuk backdropnya sendiri sudah siap Pak, seperti itu. Nanti monggo kalau misalnya Bapak hanya minta invoice saja kami kirimkan, tapi desain booth-nya belakangan ya monggo Pak, seperti itu. Oh gitu, berarti itu, dari custom booth yang desain yang kemarin disampaikan istilahnya masih ada perubahan, bisa perubahan atau gimana, Bu? Bukan perubahan Pak, dalam arti kata itu kan di belakang gambar itu ada yang warna hijau-hijau itu pasti nanti kita
kita tempelkan, bukan kita, belakangnya yang warna hijau itu adalah poster dari Poltekkes masing-masing, Pak. Seperti itu. Jadi desain untuk si posternya ini yang akan kita taruh di booth-nya itu yang harus sudah dikirimkan ke kita desainnya. Oh, Tapi kalau gitu. misalnya Bapak mau minta invoice-nya dulu lebih awal, kita kirimkan, tapi jangan lupa kirim desainnya ke kita ya Pak ya, untuk kita tempelkan posternya. Oh gitu. Seperti itu. Berarti yang kita kirimkan stiker Fasianim itu apa? Faskianim dengan yang ukuran Yes. apa? Digital print 1,5 kali 2 meter itu ya? Iya, betul Bapak. Oh gitu. Seperti itu. Terus untuk TV itu apakah jadi satu paket dengan custom boot apa berbeda? Berbeda Bapak, nanti TV beda dengan itu, hanya custom bootnya saja, TV nanti berbeda, kita akan informasikan lagi untuk harga-harganya, kita akan kirimkan lagi formnya, jadi bisa masuk ke sistem juga, misalnya Polkesma, rasanya custom boot, mini garden, dan TV, seperti itu. Begitu ya, soalnya kita kan mohon maaf karena kondisi anggaran yang biasanya diminta mesti data dukung seperti itu untuk pengajuan ke PPK kami. Siap Pak, siap, sangat mengerti Pak. Makanya kalau bisa kita di satu hotel itu biar nanti koordinasinya lebih enak karena kami juga ada di situ. Siap ya. Terima kasih Bu Pak Kiko. Imam, sampai ketemu di Jakarta. Siap, sampai ketemu Jakarta. Baik, terima kasih Pak Imam. Ada lagi, ada yang lain? Pak Andi lagi, silakan Pak Andi. Ini teh yang kan kalau Polkesma dapatnya 2 sisi, punya contoh desain custom 2 sisi ini biar optimal karena dari depan dan dari belakang ini beda dengan yang cuma 1 sisi. Nanti bisa sama saya minta aja, Pak. contoh desainnya. Sama aja. Sebenarnya sama aja, Pak. Cuma nanti desain bootnya kan kalau misalnya di 3 sisi dia ditaruhnya di tengah. Nah, kalau yang di 2 sisi dia ditaruhnya di samping, nanti menghadapnya ke depan. Jadi bisa tektokan kanan kiri. Sekarang saya mau tanya Pak, nanti untuk alat yang Bapak bawa dari Bandung sebesar apa? Nah, itu dia. Karena itu akan mempengaruhi kalau misalnya sudah di custom boot. Kalau sudah di custom boot kan istilahnya Bapak mau alatnya sebesar apa, nanti tolong difotokan, dikirimkan ke panitia. Jadi kita sudah bisa, oh Bapak sebesar ini, oh taruhnya di sini ya nanti Pak. Seperti itu. Alatnya besar Pak? Maksud saya custom di pilar-pilarnya gitu. Kalau print out-nya sih menurut saya udah punya atau udah mulai merancang. Cuman di pilar-pilarnya boleh nggak saya namain, kalau tahun lalu sih saya bawa tinggal pasang-pasang aja buat ngerangkainnya kan. Kalau 2 sisi itu terus banget ya kalau dari boot yang tersedia. Nah saya mau lapis kayak gawang itu lebih besar gitu. Boleh nggak? Atau kalau misalnya dari boleh nanti kita kasih desain Pak rangkanya gitu, bukan print out ya. Kalau print out sih kita boleh Pak, boleh. Nanti kita kirimkan yang untuk 2 sisi ya Pak ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Selamat pagi Mbak Kiko. Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Ya, terima kasih. Saya Lydia dari Poltekkes Riau. Tadi agak sedikit lambat join, ini mau nanya. Kebetulan saya ikut tahun 2019, pada saat itu ada kayak presentasi gitu dari masing-masing Poltekkes tentang produk yang ditampilkan. Apakah tahun ini juga ada presentasi gitu nggak Mbak Kiko? Ada Bu. Tetap ada ya Pak ya? Mbak Kiko. Ada Bu. Tapi hanya video ya Bu, video. Oh, berupa video aja. Oh gitu, baik-baik. Kalau maju ke depan kan orang boring ya. Itu yang inovasi transformasi yang diberikan oleh Poltekkes, karena tadi kami jelaskan ini dilihat dari 3 tempat. Dari 4 malah ya. Berarti ada yang dari YouTube, Zoom ya, maksudnya ada Zoom, ada YouTube, terus ada LED 1, mini LED 1, dan Videotron 2. Videotron itu yang sangat besar ada di tadi di Avenue Star. Jadi orang kalau sambil ngopi, sambil ada yang ngaso-ngaso, itu satu mall dengar semua. Jadi maksudnya
ya buatlah sesuatu misalnya suara yang jeng 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 gitu, misalnya ini Poltekkes Jakarta ini membuat ini, misalnya Poltekkes Riau membuat ini. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk pengen tahu apa sih itu. Jadi semenarik apapun itu tolong dibuatkan yang lebih menarik Bu, dari mulai mungkin dari sana teman-teman kan jadi tahu tuh, oh ternyata Poltekkes Riau inovasinya ini ya gitu. Kenapa kami tidak seperti 2019, tidak seperti 2020 yang maju ke depan, karena sekarang kan sistemnya hybrid, semua orang bisa melihat. Contohnya Bapak Ibu lagi habis makan masih ada sisa cabai di mulutnya, kepedesan maju ke depan. Mau ngomong A jadi ngomong B. Jadi kita itu meminimalis kesalahan-kesalahan tersebut jadi dengan video saja Ibu. Mungkin bisa ditampilkan, yang menampilkan video ada misalnya dari dosen yang bager atau yang apa, yang bager kan nggak ngerti ya, maksudnya yang ganteng, yang handsome, atau yang cantik, atau mahasiswanya yang cantik. Jadi kan daya tarik itu yang kami Izin Mbak Kiko saya tambahin nggak? Inovasi apa? Mbak Kiko, ini kan di inovasi ini, video inovasi ini sekaligus dijuriin kan, artinya dinilai langsung oleh juri kan ya? Iya Pak. Yang nanti Betul. di Ini penutupan akan diumumkan pemenangnya kan gitu ya? Iya, oke. Iya Pak, betul. Oke, makasih Mbak Kiko. Di rundown Mbak Kiko sudah membuatkan itu jadwalnya dari mulai AC segala macam, urutannya akan seperti itu. Nanti kemudian juri udah standby untuk melihat sesuai dengan kriterianya. Nanti di ujungnya juri akan menilai mana yang menjadi juara, nanti diumumkan di penghujung atau di penutup. Jadi tolong dibuatkan seperti tadi Mbak Kiko bilang, videonya semenarik mungkin, terutama bukan hanya presentasinya, tapi substansi dari inovasinya gitu. Yang memang mungkin juga menunjang PUIPK. Gitu. Dipersilahkan. Tapi jangan yang sedang proses paten ya, karena nanti merusak proses patennya kalau udah dipublikasikan duluan. Itu ya. Kalau bisa yang udah dapat paten. Iya, terima kasih Pak Zaini. Ya, jadi dari sekarang disiapkan Bu videonya. Durasi 5 menit ya. Angga silakan, ada lagi? Izin. Gio bisa dibantu Gio untuk rundown acaranya yang lebih jelas. Tadi kan kurang jelas Gio, yang di situ saja, yang di Excel aja. Izin Pak Zen. Oke, ini kita mulai dari jam 9 pagi. Ada opening, ada tarian sambutan, ada peninjauan booth, itu nanti dari masih kita godok ya Pak ya, yang peninjauan booth dari Menkes. Terus ada penampilan finalis battle band, udah 3 finalis ya Bu yang kita akan tampilkan. Terus setelah itu ada penampilan finalis vlog kesehatan, talk show yang Innovation Edu Health for Era Digital. Terus next lagi ada video inovasi produk kesehatan segmen 1. Nah, ini dia yang akan kita tampilkan pertama adalah Kemenkes Aceh, Poltekkes Aceh, Medan, Padang, Riau. Itu yang hari Rabu jam 12:15. Next, kita akan lihat lagi ada penampilan finalis desain infografis kesehatan. Terus ada talk show kedua, lalu dilanjutkan ada penampilan finalis dari tim Nakes. Jam 2:15 ada video produk kesehatan lagi, penampilan dari Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang. Next, ada penampilan finalis tim Nakes lagi. Dan ada penampilan dari Abda Idol. Untuk hari kedua, itu kita mulai jam 9 sampai jam 10. Itu ada talk show jam 10, hak paten produk unggulan kesehatan. Monggo kalau misalnya ada yang mau didiskusikan oleh mahasiswanya dan sebagainya. Ada dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Dijen HAKI, dan Dijen Famakas Kementerian Kesehatan. Lalu di jam 11.30 ada penampilan lagi dari video inovasi produk kesehatan oleh Poltekkes Jakarta 1, 2, 3, Banten, Bandung, Tasikmalaya. Terus jam 12 ada penampilan dari Home Band.
Jam 12.30 ada penampilan video lagi dari Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Denpasar. Dilanjutkan Mataram, Kupang, Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya. Next, oke, ke bawah lagi. Palangkaraya, Manado, dan Makassar. Lanjut ke bawah. Terus yuk sampai habis. Oke. Lalu dilanjutkan untuk jam 13.55 dari Palu, Kendari, Gorontalo, Mamuju, Maluku, Ternate, Jayapura, dan Sorong. Lalu ada rangkaian acara penutupan, ada laporan pelaksanaan kegiatan dari Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, ada pengumuman pemenang lomba inovasi musik, video, dan poster, pengumuman pemenang tim nakes, ada pembagian hadiah secara virtual. Yang terakhir adalah penutupan kegiatan oleh Ibu PLT Kepala Badan BPPSDM Kesehatan. Lalu penampilan dari Perhead Komben, dan terakhir closing. Closing kita memang jam 4:05, tapi Bapak Ibu dan para peserta dari Poltekkes diharapkan tetap stay di booth sampai penutupan mall, karena itu hari terakhir. Terima kasih, dan itu lumayan ramai ya, kalau udah menjelang malam itu sudah lumayan ramai juga. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kiko. Kami Bapak Ibu sharekan dari juga Poltekkes, untuk rundown. masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Masih muncul pertanyaan, kalau yang sudah gabung di WhatsApp group, itu masih bisa bertanya lah di WhatsApp group ya Bapak Ibu. Dan kalau masih ada yang terlambat mendapatkan sosialisasi dan sebagainya, itu silakan dilihat juknisnya, silakan diakses aja eduhealthfair.com-nya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di WhatsApp. Jadi Pak saat Jaini, ini silakan Pak. ya Pak Jaini, kalau untuk perlombaan itu ada di Juklak atau di Juknis ya ininya, ketentuan-ketentuannya dan Iya, sebagainya. silakan Pak dicek di eduhealthfair.com. Di situ ada uraian-uraiannya Pak. Oh iya, siap. Ya. Makasih Pak Jaini. Ya. Ya, kemudian ini Pak, kan dia tadi baru beberapa saja ya yang ikut lomba. Kalau masih mau, silakan segera kirimkan ke perlombaannya. Itu semua ada di website Pak. Alurnya, kemudian tata cara upload dan sebagainya ada di ya, website. siap Pak Jaini. Ya. Atau nanti kurang jelas, silakan ditanyakan di website, di WhatsApp group. Ya. Gitu Bapak dan Ibu. Ada lagi? Mbak Putri sudah share di chatroom, itu ada eduhealthfair.com. Silakan Bapak Ibu akses. Di sana ada penjelasannya yang detail begitu Bapak Ibu. Ini penting barangkali untuk keikutsertaan supaya Bapak dan Ibu punya, ya mudah-mudahan bisa ada mahasiswa berprestasi, kan bagus untuk akreditasi Bapak dan Ibu sekalian di Poltekkes atau maupun di Prodi. Demikian Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan juga bahwa yang perlu digarisbawahi atau di-highlight dari EduHealth ini adalah memang mungkin bukan hanya memperkenalkan Poltekkes ke calon mahasiswa ya, karena kalau calon mahasiswa sebetulnya Bapak Ibu bisa melakukan sendiri sosialisasi. Ini adalah bagaimana kita mencari jalan untuk memperkenalkan Poltekkes ke industri. Makanya talk show-nya banyak dari industri, marketplace, begitu. Kemudian tata cara paten, industri hilirisasi, gitu. Lebih banyak ke sana, sehingga silakan Bapak dan Ibu menampilkan produk inovasinya yang memang betul-betul produk yang layak untuk dihilirisasikan. Itu dalam tanda kutip, quote and quote, dijual ke industri. Jadi itu yang misi utama dari EduHealthFair kali ini. Selain juga menampilkan eksistensi dari Poltekkes yang memang mendukung upaya pembangunan kesehatan. Itu ya, barangkali Bapak dan Ibu secara teknis sudah bisa dipahami semua ya. Kalau memang sudah, kami tunggu nanti partisipasinya Bapak Ibu tanggal 17
18 November. Oh ya, selain itu memang ada proses PIMNASKES juga khusus Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Kesehatan. Di sini juga pasti yang koordinasi EduHealth ini banyaknya Wadir 3. Nanti Bapak Ibu Wadir 3, jadi memang rangkaian nih Bapak Ibu. Dari mulai tanggal 14 pembukaan Perkonas, sekaligus pembukaan EduHealth, sekaligus PIMNASKES, sekaligus pemberian hadiah Mawapres dan Dospres. Jadi ada 5 kegiatan besar yang dirangkaikan. Jadi kalau Bapak Ibu jangan heran kenapa nanti di tanggal 17 kok nggak ada menteri misalkan. Karena nanti pembukaannya sudah disatukan di Perkonas tanggal 14 November malam di Hotel Mercure di Ancol. Sehingga tanggal 17 itu tinggal fanfare-nya aja, tinggal apa namanya kayak starting brand gitu kan. Pembukaan resminya sudah ada di tanggal 14. Barangkali Bapak Ibu heran karena mungkin nggak ikut dari rangkaian Perkonas ya. Nah, kemudian seiring dengan rangkaian Perkonas juga ada PIMNASKES yang merupakan tanggung jawab kami di bidang 2. Itu juga pembukaannya di tanggal 14 malam, tapi sebelumnya kami juga menyediakan 1 slot ruangan dan waktu untuk melaksanakan secara hibrid baik daring maupun luring di Mercure untuk saresehan para Wadir 3. Silakan nanti dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar Wadir 3 di ruang apa ya Mbak Kiko? Nanti dikasih tahu Mbak ruangnya di Pulau Seribu, Pak. Oh, di room Pulau Seribu di Mercure tanggal 14. Yang Sarasehan ya Pak ya, maaf itu Pulau Jakarta ya. Yang Sarasehan. Pulau Jakarta. Iya. Ya, nanti disediakan ruangan khusus untuk Wadir 3 untuk melakukan saresehan. Malamnya kemudian pembukaan secara resmi dari Perkonas, PIMNASKES, EduHealth, kemudian penghargaan Mawapres dan Dospres. Jadi ada 5 kegiatan yang pembukaannya disatukan di Mercure Ancol. Begitu ya Bapak Ibu, sehingga di tanggal 17 khusus untuk EduHealth itu udah bisa langsung start tanpa ada seremonial yang mungkin berkepanjangan karena udah dilaksanakan di Mercure pada saat Perkonas. Demikian Bapak dan Ibu, mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya menampilkan yang terbaik dari wajah Poltekkes masing-masing sehingga bisa dilihat oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah bahwa Poltekkes ini luar biasa telah berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan riset serta ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan inovasi yang bisa ditampilkan ke khalayak ramai. Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi? Mbak Kiko, ada yang ingin disimpulkan dari sosialisasi kita? Silakan ditambahkan lagi. Pada intinya Pak, kita berharap teman-teman dari Poltekkes, Bapak Ibu dari Poltekkes memberikan informasi yang terbaik, produk-produk yang terbaik, inovasi yang terbaik, karena kan ini juga penjuriannya tidak hanya dari Kementerian Kesehatan, ada juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di Kementerian Pemuda dan Olahraga juga banyak beasiswa-beasiswa yang akan bisa diberikan kepada para pemuda kisaran 16 sampai 25 tahun. Jadi para mahasiswa juga dari Poltekkes juga kan kebanyakan pemuda ya, dari umur 16 sampai 25 tahun. Jadi pada intinya kita berikan terbaik, buktikan, benar kata Pak Zaini, buktikan. Kami juga sudah mendukung dari segi fasilitas dan dari publikasi. Jadi inilah ajang untuk Politeknik Kesehatan untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Apalagi kita sudah diliput dari TV lokal digital seluruh Indonesia, karena kami bekerja sama dengan TV lokal digital seluruh Indonesia untuk kegiatan ini. Seperti itu aja Pak Jin. Terima kasih Pak Zin. Baik, terima kasih banyak Mbak Kiko dari Suko Enterprise, partner kita di dalam menyelenggarakan EduHealth Fair Poltekkes Kemenkes 2021. Mari kita berdoa dan berharap semoga pelaksanaan EduHealth ini bisa dilancarkan. Bagi Bapak Ibu yang masih belum persiapan, belum registrasi, mau menambahkan ikut lomba, silakan kami tunggu. Mudah-mudahan sudah bisa ready sebelum waktunya.
Tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan, dan saya berdoa semoga pandeminya segera bisa kita atasi bersama-sama. Mohon izin karena Pak Koordinator sedang ada Zoom yang lain, kami tutup pertemuan kita ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai ketemu di Alhamdulillah. Poltekkes Kemenkes 2021. Terima kasih Pak Jain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tiko. Terima kasih Bu Terima Kiko. kasih Terima kasih Bapak, Pak terima kasih Zainal. Kak Mardani. Semoga sukses Bu Kiko. Terima kasih Mbak Kita Kiko. semua sukses, iya. Ya. Jangan lupa materi di share ya di grup ya. Siap, Buat nanti laporan kita ke pimpinan. siap Pak, nanti kita Oke. ituin. Izin live Terima ya. kasih banyak. Izin Iya live, Pak, izin monggo live. Pak. Sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Makasih. Ada yang tanya lagi juga? Ya, udah kayak Mbak Abdul selesai ya?